Dunia diguncang kabar mengejutkan. Amerika dikabarkan panik dan langsung menggerakkan FBI dan CIA. Semua ini diduga karena kemunculan Imam Mahdi yang disebut-sebut sudah semakin dekat. Benarkah Trump sampai ketakutan dan mengambil tindakan drastis? Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, serta sebutkan kalian berasal dari kota mana. Kita lihat, dari mana saja penonton video ini berasal. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kembali dihebohkan dengan isu yang mencuat terkait kemunculan sosok yang diakini sebagai Imam Mahdi. Bagi umat Islam, Imam Mahdi adalah pemimpin besar yang diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia akan muncul di akhir zaman dan membawa perubahan besar yang mengguncang sistem dunia yang ada saat ini. Kabar tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi telah lama diperbincangkan, tetapi baru-baru ini, muncul dugaan bahwa Amerika Serikat, khususnya pemerintahan Trump, sedang dalam keadaan panik karena hal ini. Ketakutan Amerika bukan tanpa alasan. Sebagai negara adidaya, Amerika telah lama menguasai dunia dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan militer. Mereka memiliki pengaruh besar di berbagai negara, terutama di Timur Tengah. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi ketakutan terbesar mereka. Munculnya kekuatan baru yang dapat menggoyahkan dominasi mereka. Dan dalam beberapa teori konspirasi, disebutkan bahwa intelijen Amerika telah lama mengamati perkembangan tanda-tanda yang mengarah pada kemunculan Imam Mahdi. Banyak orang percaya bahwa lembaga intelijen seperti CIA, Central Intelligence Agency, dan FBI, Federal Bureau of Investigation, memiliki data yang sangat rinci tentang berbagai pergerakan di dunia Islam. Mereka memiliki jaringan mata-mata yang tersebar di berbagai negara, dan teknologi mereka memungkinkan mereka untuk mengawasi pergerakan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya bagi stabilitas global menurut versi mereka. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika kemunculan Imam Mahdi masuk dalam daftar ancaman yang mereka pantau. Sejumlah laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pemerintahan Trump telah menginstruksikan badan intelijen mereka untuk mengawasi dengan ketat berbagai gerakan keagamaan di Timur Tengah. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ada upaya khusus untuk menekan tokoh-tokoh agama dan ulama yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir bahwa kebangkitan Islam yang dipimpin oleh sosok seperti Imam Mahdi akan mengguncang tatanan dunia yang selama ini mereka kuasai. Dalam sejarah, Amerika telah beberapa kali terlibat dalam upaya menekan pergerakan Islam. Kita bisa melihat bagaimana mereka turut campur dalam berbagai konflik di Timur Tengah, mulai dari invasi ke Irak, perang di Afghanistan, hingga konflik di Suriah. Semua ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi mereka untuk tetap mempertahankan kontrol atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Namun, jika benar Imam Mahdi telah muncul, maka skenario ini bisa berubah secara drastis. Salah satu indikasi bahwa Amerika mulai panik adalah meningkatnya aktivitas militer mereka di berbagai negara Islam. Misalnya, dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan jumlah pasukan AS yang dikerahkan di kawasan Timur Tengah. Selain itu, laporan-laporan dari berbagai media menyebutkan bahwa ada peningkatan pengawasan terhadap individu-individu yang dianggap berpotensi memimpin gerakan besar di dunia Islam. Donald Trump, yang dikenal sebagai pemimpin yang keras dan kontroversial, tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dalam beberapa pidatonya, ia beberapa kali menyinggung tentang ancaman ekstremis yang bisa mengguncang stabilitas global. Namun, banyak yang menduga bahwa istilah ekstremis yang ia gunakan sebenarnya merujuk pada kebangkitan Islam dalam bentuk yang lebih besar, bukan sekadar kelompok-kelompok kecil yang melakukan aksi radikal. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana media Barat mulai mengangkat isu tentang gerakan-gerakan Islam yang semakin berkembang. Mereka seringkali menggambarkan bahwa ada kelompok tertentu yang sedang berusaha membangun kekuatan baru di dunia Muslim. Namun, apakah ini hanya propaganda atau memang ada sesuatu yang mereka khawatirkan?
Beberapa pengamat politik internasional menyebutkan bahwa Amerika memang memiliki sejarah panjang dalam menciptakan narasi tertentu untuk membenarkan tindakan mereka. Misalnya, sebelum mereka menginvasi Irak, mereka menyebarkan propaganda tentang adanya senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Saddam Hussein. Namun, setelah Irak dihancurkan, ternyata klaim tersebut tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa Amerika seringkali menggunakan alasan-alasan tertentu untuk membenarkan langkah politik dan militernya. Kini, dengan isu kemunculan Imam Mahdi, ada kemungkinan bahwa mereka akan menggunakan strategi yang sama. Bisa saja mereka menciptakan narasi baru tentang adanya ancaman global yang berasal dari dunia Islam untuk membenarkan tindakan mereka di masa depan. Ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan pola yang sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah. Selain itu, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya CIA dan FBI mengawasi tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Apakah mereka memiliki informasi rahasia yang tidak diketahui oleh publik? Menurut beberapa sumber, lembaga-lembaga intelijen Amerika memiliki akses terhadap berbagai literatur dan kitab-kitab kuno yang membahas tentang akhir zaman. Mereka mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam berbagai sumber Islam dan mencoba mencocokkannya dengan situasi yang terjadi saat ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengantisipasi dan mengambil tindakan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Bahkan, ada yang percaya bahwa mereka memiliki tim khusus yang bertugas untuk memantau berbagai peristiwa yang berhubungan dengan kemunculan Imam Mahdi. Tim ini bekerja sama dengan badan intelijen lain di dunia, termasuk Mossad dari Israel dan Mi-6 dari Inggris, untuk memastikan bahwa tidak ada kejadian yang lepas dari pantauan mereka. Namun, meskipun mereka berusaha untuk mengendalikan situasi, banyak orang percaya bahwa kemunculan Imam Mahdi bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh manusia. Ini adalah bagian dari skenario ilahi yang sudah ditentukan, dan tidak ada kekuatan dunia manapun yang bisa mengubahnya. Inilah yang menjadi sumber ketakutan bagi Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Mereka mungkin memiliki teknologi canggih, kekuatan militer yang besar, dan jaringan intelijen yang luas, tetapi mereka tidak bisa melawan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan semua fakta dan spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti, dunia sedang berada di titik perubahan besar. Apakah benar Amerika sedang panik? Apakah Trump benar-benar mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh publik? Ataukah semua ini hanya bagian dari propaganda global yang bertujuan untuk mengendalikan persepsi masyarakat? Jawaban dari semua pertanyaan ini mungkin belum bisa kita ketahui dengan pasti saat ini. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah tetap waspada, terus mencari kebenaran, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Isu mengenai kemunculan Imam Mahdi dan kepanikan Amerika terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, terutama di dunia Islam. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar suatu kenyataan yang sedang terjadi, ataukah hanya sekadar teori konspirasi yang berkembang di tengah masyarakat? Sebelum kita menarik kesimpulan, kita perlu melihat berbagai aspek yang melingkupi permasalahan ini, termasuk jejak sejarah, kebijakan politik dunia, serta bagaimana media membingkai isu ini untuk kepentingan tertentu. Amerika Serikat bukanlah negara yang baru pertama kali mencampuri urusan agama dan politik di negara lain, terutama negara-negara Muslim. Sejarah mencatat bagaimana Amerika selalu memiliki kepentingan untuk mengendalikan kebangkitan kelompok-kelompok Islam yang mereka anggap berbahaya bagi stabilitas global, menurut perspektif mereka. Sebagai contoh, pada era Perang Dingin, Amerika menggunakan Islam sebagai alat propaganda melawan komunisme di Afghanistan. Mereka mendukung kelompok-kelompok mujahidin untuk melawan Uni Soviet, namun setelah perang berakhir, mereka justru berbalik memerangi kelompok-kelompok Islam tersebut dengan dalih perang melawan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika selalu memiliki agenda tersembunyi dalam menghadapi perkembangan Islam di dunia. Lalu bagaimana dengan isu kemunculan Imam Mahdi? Jika benar ini hanya sekadar teori konspirasi, mengapa Amerika tampak begitu serius mengawasi perkembangan ini? Mengapa mereka sampai mengerahkan FBI dan CIA untuk menyelidiki pergerakan kelompok-kelompok tertentu yang diakini berhubungan dengan isu ini? Banyak teori yang menyebutkan bahwa badan intelijen seperti CIA telah lama meneliti berbagai ramalan akhir zaman yang berasal dari berbagai agama, termasuk Islam. Mereka mempelajari tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab suci dan mencoba menganalisisnya dengan perkembangan dunia saat ini.
Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki informasi yang lebih dalam mengenai kemunculan Imam Mahdi dibandingkan yang diketahui oleh masyarakat umum. Sebuah laporan yang beredar menyebutkan bahwa ada kebijakan rahasia yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika dalam rangka mengantisipasi kemungkinan munculnya pemimpin besar yang dapat mengancam dominasi mereka. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menciptakan narasi negatif terhadap tokoh-tokoh Islam yang memiliki pengaruh besar. Kita bisa melihat bagaimana media Barat seringkali menggambarkan pemimpin-pemimpin Islam sebagai radikal atau fundamentalis, meskipun pada kenyataannya mereka hanya menyerukan keadilan dan perlawanan terhadap penjajahan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pemerintah Amerika diduga sengaja menciptakan konflik internal di negara-negara Muslim agar umat Islam tetap sibuk dengan pertikaian di antara mereka sendiri. Dengan demikian, jika benar Imam Mahdi telah muncul atau sedang dalam perjalanan menuju kepemimpinannya, maka Amerika dan sekutunya sudah menyiapkan berbagai cara untuk menghadapinya. Dalam dunia modern, perang tidak lagi hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui informasi dan propaganda. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Oleh karena itu, kita harus kritis dalam menerima informasi dan memahami bagaimana media memainkan peran dalam membentuk opini publik. Misalnya, jika benar Amerika sedang panik dengan kemunculan Imam Mahdi, mereka tentu tidak akan secara terbuka mengakui hal tersebut. Sebaliknya, mereka akan menggunakan media untuk membingkai narasi bahwa isu ini hanyalah teori konspirasi atau bahkan menyebutnya sebagai bagian dari ekstremisme. Di sisi lain, jika ada individu atau kelompok yang mulai membicarakan isu ini dengan serius, maka mereka bisa saja difitnah atau dikaitkan dengan gerakan radikal. Ini adalah strategi klasik yang sering digunakan oleh kekuatan besar dalam menghadapi ancaman yang mereka anggap berbahaya bagi kepentingan mereka. Contoh nyata dari penggunaan media untuk propaganda bisa kita lihat dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Media Barat seringkali hanya menampilkan satu sisi cerita, yaitu dari sudut pandang mereka, tanpa memberikan ruang bagi narasi dari pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Hal ini juga bisa terjadi dalam isu Imam Mahdi, di mana informasi yang benar mungkin sengaja disembunyikan atau diselewengkan agar masyarakat tidak mengetahuinya. Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul adalah, apakah benar Amerika sudah mengetahui kemunculan Imam Mahdi sebelum masyarakat umum menyadarinya? Jika kita melihat pola sejarah dan strategi yang digunakan oleh kekuatan besar dunia, kemungkinan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dalam berbagai laporan yang beredar, disebutkan bahwa Amerika memiliki teknologi canggih yang dapat menganalisis data dalam skala global. Mereka memiliki satelit, sistem pengawasan internet, serta jaringan mata-mata yang bisa mengumpulkan informasi dengan cepat dan akurat. Jika memang ada tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi yang sudah terlihat, maka kemungkinan besar mereka sudah mengetahuinya lebih dulu daripada masyarakat umum. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Amerika telah menyusun strategi untuk menghadapi Imam Mahdi jauh sebelum kemunculannya. Beberapa ahli teori konspirasi percaya bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Amerika di dunia Islam sebenarnya adalah bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi perubahan besar yang akan datang. Misalnya, meningkatnya pengawasan terhadap komunitas Muslim di berbagai negara Barat bisa jadi merupakan bagian dari strategi mereka untuk mencegah adanya pergerakan yang berpotensi mengarah pada kebangkitan Islam. Selain itu, upaya mereka untuk melemahkan negara-negara Muslim juga bisa dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan besar di dunia Islam yang bisa mendukung kebangkitan Imam Mahdi. Namun, meskipun mereka memiliki segala kecanggihan teknologi dan strategi, ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, ketetapan Allah. Jika memang benar ini adalah bagian dari rencana ilahi, maka tidak ada kekuatan dunia manapun yang bisa menghalangi terjadinya perubahan besar ini. Jadi, apakah benar Amerika sedang panik dengan kemunculan Imam Mahdi? Apakah semua ini hanya teori konspirasi belaka? Ataukah ada kebenaran di balik semua ini? Jawabannya mungkin tidak bisa kita ketahui dengan pasti saat ini, tetapi satu hal yang jelas. Dunia sedang berada dalam masa perubahan besar, dan kita harus selalu waspada serta mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Bagi sebagian orang, isu ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, jika kita melihat bagaimana Amerika dan sekutunya telah berulang kali terlibat dalam berbagai konspirasi global, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang tampak seperti teori konspirasi hari ini, bisa jadi adalah kenyataan yang akan terungkap di masa depan.
Setelah membahas tentang kepanikan Amerika dalam menghadapi kemungkinan kemunculan Imam Mahdi, kini kita masuk ke tahap yang lebih serius. Tindakan nyata yang diambil oleh FBI dan CIA dalam mengantisipasi skenario ini. Jika benar Amerika menganggap kemunculan Imam Mahdi sebagai ancaman besar, maka mereka pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki, mulai dari intelijen, teknologi pengawasan, hingga operasi militer rahasia, untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki kendali atas situasi. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Amerika dalam mengantisipasi kemunculan Imam Mahdi adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap ulama dan tokoh-tokoh Islam yang memiliki pengaruh besar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat sejarah menunjukkan bahwa Amerika telah lama menargetkan pemimpin-pemimpin Muslim yang mereka anggap sebagai ancaman bagi stabilitas global menurut versi mereka. FBI dan CIA memiliki teknologi canggih untuk memata-matai komunikasi, pergerakan, dan aktivitas dari individu-individu tertentu. Mereka bisa menyadap percakapan telepon, membaca pesan di aplikasi media sosial, bahkan melacak lokasi seseorang dengan menggunakan sistem satelit. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki pengaruh besar dan berpotensi menggerakkan umat Islam ke arah kebangkitan besar. Beberapa ulama yang vokal dalam menyuarakan kebangkitan Islam dilaporkan telah mengalami tekanan dari pihak berwenang. Ada yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, ada pula yang dipersekusi secara politik. Semua ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk membungkam suara-suara yang menyerukan keadilan dan perubahan besar dalam dunia Islam. Selain itu, banyak komunitas Muslim di negara-negara Barat mulai merasakan peningkatan pengawasan. Masjid-masjid besar di Amerika, Eropa, dan negara-negara sekutu mereka dilaporkan mengalami pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya. Bahkan, ada beberapa masjid yang secara diam-diam dipasang alat penyadap untuk memantau isi ceramah dan diskusi yang terjadi di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Amerika dan sekutunya memahami bahwa gerakan besar selalu dimulai dari kesadaran kolektif. Jika umat Islam mulai menyadari bahwa mereka berada di ambang perubahan besar, maka mereka bisa bersatu dan membentuk kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan dunia manapun. Oleh karena itu, langkah pertama yang mereka ambil adalah memastikan bahwa umat Islam tetap terpecah belah dan tidak memiliki pemimpin yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak laporan yang menyebutkan bahwa beberapa tokoh Islam menghilang secara misterius. Beberapa di antaranya adalah akademisi, pemimpin spiritual, bahkan aktivis yang selama ini dikenal sebagai tokoh vokal dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar untuk memastikan bahwa tidak ada tokoh yang bisa menggerakkan umat Islam menuju kebangkitan? Dalam dokumen-dokumen rahasia yang pernah bocor, disebutkan bahwa CIA memiliki tim khusus yang bertugas untuk menjalankan operasi penculikan terhadap individu-individu yang dianggap berbahaya bagi kepentingan global mereka. Operasi ini seringkali dilakukan dengan sangat rapi, sehingga tidak meninggalkan jejak yang jelas. Beberapa metode yang digunakan antara lain: penculikan diam-diam. Seseorang bisa saja menghilang dalam perjalanan pulang atau saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka akan diculik dan dibawa ke lokasi rahasia untuk diinterogasi atau bahkan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Pembunuhan terselubung. Dalam beberapa kasus, individu yang dianggap sebagai ancaman besar tidak hanya diculik, tetapi juga dihabisi dengan cara yang tidak meninggalkan bukti kuat. Bisa melalui kecelakaan yang direkayasa, atau melalui metode-metode canggih seperti serangan jantung buatan. Pembentukan narasi negatif. Jika seorang tokoh terlalu terkenal dan tidak bisa langsung dihilangkan, maka strategi yang digunakan adalah merusak reputasinya. Mereka akan dikaitkan dengan tuduhan kriminal, skandal, atau bahkan dikategorikan sebagai teroris, agar masyarakat tidak lagi mempercayai mereka. Semua ini bukan sekadar teori konspirasi. Dalam sejarah, sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa Amerika dan sekutunya menggunakan taktik seperti ini untuk mengendalikan tokoh-tokoh yang mereka anggap berbahaya. Selain operasi rahasia, salah satu senjata utama Amerika dalam menghadapi isu ini adalah perang informasi. FBI dan CIA bekerja sama dengan media global untuk memastikan bahwa hanya narasi yang mereka inginkan yang bisa tersebar luas. Bagaimana cara mereka melakukannya? 1. Penyensoran di media sosial. Banyak konten yang membahas tentang kebangkitan Islam dan kemunculan Imam Mahdi secara misterius menghilang dari platform seperti YouTube, Facebook, dan Twitter.
Akun-akun yang aktif membahas isu ini seringkali mengalami shadow banning, yaitu situasi di mana konten mereka tidak dihapus, tetapi jangkauannya dikurangi secara drastis agar tidak banyak orang yang melihatnya. 2. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Salah satu strategi yang paling efektif adalah dengan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Mereka akan menyebarkan berbagai teori palsu atau membuat narasi yang saling bertentangan agar orang-orang menjadi bingung dan akhirnya tidak tahu mana yang benar. 3. Penggunaan influencer dan tokoh terkenal. Mereka juga seringkali menggunakan tokoh-tokoh terkenal, baik itu dari kalangan akademisi, selebriti, maupun pemimpin agama, untuk menyebarkan narasi tertentu. Dengan cara ini, mereka bisa mengendalikan opini publik tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung. Semua strategi ini memiliki tujuan yang sama, mencegah kebangkitan Islam dan menghambat kesadaran umat Muslim tentang perubahan besar yang akan datang. Jadi, menurut kalian, apakah benar Amerika dan Trump sedang panik? Atau ini hanya teori yang beredar di internet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak sholawat dan berdoa, agar kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.